juga seorang yang memimpin para prajurit untuk mempertahankan tanah air. Kemudian yang ketiga, contohnya itu Martha Christina Yahaku. Dia adalah seorang pahlawan perempuan yang berani sejak dia umur muda atau usia muda. Nah, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang di sini pernah jalan-jalan ke Rute? Iya, Alien, Aki. Apa? Kamu mau ke Rute gitu? Kemana saja? Lapangan Begawa itu. Ya, di lapangan Begawa. Kira-kira di lapangan Begawa, kalian melihat apa saja di sana? Ada patung di situ Ibu, terus ada apa lagi? ada tanaman. Ya, tepat sekali. Nah, jadi anak-anak, patung yang di Motanglua itu karena dia itu ada sejarahnya. Nah, sejarahnya itu Motanglua adalah tokoh dari Manggarai yang berani melawan penjajah Belanda. Cerita sederhananya itu dahulu itu rakyat Manggarai itu hidup susah karena penjajahan. Nah, kemudian Motanglua adalah pemimpin yang berani. Ia mengajak rakyat untuk melawan agar bisa bebas. Walaupun menghadapi banyak kesulitan gitu anak-anak, ia itu tetap berjuang dan tidak takut untuk melawan penjajahan. Kemudian contoh pahlawan di sekitar lingkungan. Anak-anak tahu tidak pahlawan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya anak-anak? Tidak tahu. Oke. Jadi anak-anak, contoh pahlawan yang ada di lingkungannya kita itu, misalnya itu Pak, ketua adat atau ketua golong. Ketua adat adalah seorang pemimpin di kampung adat. Kemudian yang kedua juga ada tetua adat. Nah, di sini itu tetua adat adalah orang-orang yang dihormati di kampung. Mereka itu memberikan nasihat dan mengajar tradisi kepada generasi muda seperti anak-anak atau masih ada kakak-kakak yang kalian di jenjang yang lebih tinggi itu. Nah, kemudian ada masyarakat yang gotong royong. Nah, siapa di sini yang pernah ikut gotong royong? Pernah ikut kegiatan ini? Pernah Ibu. Pernah. Ali, pernah ikut kegiatan gotong royong seperti apa, Ali? Membersihkan lingkungan Ibu. Iya, membersihkan lingkungan. Membersihkan. Jadi anak-anak, kegiatan gotong royong itu bukan hanya membersihkan lingkungan, tapi juga dulu itu orang itu bergotong royong itu saat misalnya ada pembangunan rumah adat baru, mereka itu bekerja sama itu membangun atau memperbaiki rumah adat. Mereka juga bekerja sama tanpa pamrih. Ibu mau tanya dulu, apa sih nilai-nilai yang kalian tahu tentang sejarah atau apa? Tentang sejarah dari pahlawan? Keberanian Ibu. Iya, keberanian. Apa lagi? Tanggung jawab, tepat sekali. Apa lagi? Biar ibu tambahkan. Bijaksana, terus peduli, bertanggung jawab. Adapun nilai kerjasamanya, nilai kerjasama, tolong-menolong, rela berkorban. Nah, jadi anak-anak, bukan hanya itu, ada juga penjaga rumah adat. Penjaga rumah adat itu orang-orang yang bertugas menjaga rumah adat agar tetap baik. Ini kalau tidak lucu sekali. Bagaimana kalau kita istri dulu? Iya Ibu. Ya, berdiri sudah. Nah, bukan saya dulu. Jadi kita itu ada bikin tentang sejarah. Kalau ibu, jadi kasih tahu dulu ya. Nanti kalian ikut tepuk
kegiatan adat ataupun kegiatan lain. Nah, ada cerita ibu ada cerita sederhana ya. Nah, di kampung ada ibu, di kampung ada ibu, semua orang itu saling membantu. Ketua adat itu memimpin dengan baik, terus tetua adatnya memberi nasihat dan warganya itu bekerja sama. Mereka semua adalah pahlawan di kampung karena menjaga budaya dan kebersamaan. Nah, ada dari tentang sejarah pahlawan ini kan, jadi ada pesan untuk kalian. Pesannya itu kalian itu bisa menjadi pahlawan kecil dengan membantu orang tua, terus menghormati orang lain dan menjaga lingkungan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, kalian itu berani berkata jujur, membantu teman, rajin belajar, tidak mudah menyerah. Di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ibu harap kalian mengerti apa yang telah ibu sampaikan kepada kalian. Oke, ibu minta satu orang untuk membantu ibu memimpin doa. Silakan. Satu orang? Oke. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria yang berrahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah perut Yesus. Santa Maria Bunda, berdoalah yang berdosa ini sekarang dan pada waktu mati. Amin. Yang berapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ken. Oke, materi kita sampai di sini, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, Bu.